Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi. Hari ini kita bersuka cita karena kita bersyukur kepada Tuhan yang baik. Tuhan memberikan kita waktu kembali untuk boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Saat ini adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan semangat dan penuh dengan sukacita. Yuk sama-sama kita mempersiapkan diri. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami sungguh merasakan bagaimana Tuhan senantiasa begitu baik dalam hidup kami. Lewat pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam keluarga kami, Tuhan terus boleh hadir, memberikan kekuatan yang baru. Sehingga pada saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus yang baik, kami mau datang, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau memakai setiap kami Tuhan, biarlah mulut kami, biarlah tangan kami, hati kami, mata kami, dan seluruh hidup kami hanya berfokus kepada Tuhan saja. Kami serahkan waktu ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dan sama-sama katakan musik. Yuk kita sama-sama bertepuk tangan. Memuji Tuhan. Mana suaranya? Ya, kita harus terus bersuka cita memuji Tuhan kita.
karena Dia adalah Allah yang memberikan kita kemenangan, dan kita adalah anak domba yang harus selalu berserah kepada Tuhan, karena kita tahu ketika kita berserah kepada Tuhan tidak ada kekhawatiran, karena Tuhan selalu menuntun kita. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Kembali kita katakan musik. Mana tepuk tangan yang penuh dengan sukacita? Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan sayang kepada kita, karena kita semua adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Yuk, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pujian ini kita belajar untuk lebih mengenal Tuhan, karena kita tahu Tuhan begitu baik bagi kita semua. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang
akan mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa, kita memohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengerti firman Tuhan ini dengan baik. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pakai mis kami agar bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Setiap kami yang mendengarkan, kami juga bisa mendengarkan dengan sikap yang baik dan hati yang mau belajar. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa minggu ini kita sudah sama-sama belajar tentang pahlawan iman. Kalian tentu masih ingat kan? Ada Deborah, ada Barak, ada siapa lagi? Ada Gideon, ada Yefta. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memanggil tiap hakim ya sesuai waktu yang tepat, dan Tuhan memanggil mereka sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Misalnya Deborah dikenal sebagai hakim yang bijak ya, hakim yang bijak bagi orang Israel. Dia memberikan semangat kepada orang lain untuk melakukan tugas mereka. Bukan hanya itu saja, ternyata Deborah itu pandai mengarang nyanyian atau menciptakan nyanyian. Nah, bagaimana dengan Gideon? Wah, Gideon itu adalah orang yang berani melangkah sekalipun orang di sekitarnya tidak setuju. Dia patuh pada perintah Tuhan meskipun kelihatannya begitu sulit. Begitu juga dengan Yefta yang baru minggu lalu kita pelajari. Yefta adalah seorang pemimpin yang baik. Bahkan satu kehebatan yang bisa kita pelajari dari Yefta adalah dia mengampuni penghinaan yang dia alami. Penghinaan dari siapa? Dari keluarganya, dari orang-orang di sekitarnya. Yefta juga dikenal sebagai orang yang bijaksana. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita sudah belajar dari Deborah, Barak, Gideon, Yefta, hari ini kita mau belajar dari siapa ya? Nah, hari ini Miss mau cerita tentang seorang tokoh Alkitab. Dia juga dipilih oleh Tuhan sebagai hakim bagi bangsa Israel. Dipilih Tuhan menjadi hakim bagi bangsa Israel untuk membebaskan mereka dari orang Filistin. Siapa dia? Ayo kita simak cerita berikut ini. Di kota Sora, seorang bapak bernama Manoa dari suku Dan hidup beserta istrinya dan seorang anak laki-laki. Suami dan istri tersebut sudah tua, tetapi anak mereka masih sangat muda. Mereka kelihatan seperti kakek neneknya. Anak mereka juga bukan anak seperti anak lain di kota Sora. Rambutnya panjang dan belum pernah digunting. Namanya adalah Simson. Pada suatu hari, Simson datang kepada ibunya serta bertanya, "Ibu, mengapa rambutku panjang? Mengapa rambutku belum pernah digunting seperti rambut teman-temanku?" Ibunya mulai menceritakan tentang dirinya. "Ini sebabnya, anakku, Bapa dan ibumu sudah lama tidak mempunyai seorang anak. Hal itu sering membuat hati ibu sedih. Tetapi beberapa tahun yang lalu, ibu didatangi oleh seorang laki-laki berpakaian putih cemerlang. Ibu pada mulanya merasa takut, sebab ibu merasa bahwa orang ini adalah malaikat Tuhan. Ia berkata bahwa ibumu akan melahirkan seorang anak laki-laki yang dikhususkan untuk Tuhan. Dari lahir sampai hari matinya, ia akan menjadi orang yang istimewa bagi Allah. Sebagai tanda, rambutnya tidak boleh dicukur. Melalui anak laki-laki itu, Allah akan memulai penyelamatan bangsa Israel dari tangan orang Filistin." "Jadi, akulah anak laki-laki itu, Ibu?" tanya Simson penuh keheranan. "Ya,
kau adalah anak laki-laki itu." Ibunya menegaskan, "Kau dipilih Tuhan untuk melepaskan bangsa kita dari tangan orang Filistin yang telah 40 tahun menguasai kita." Tuhan memberkati Simson sehingga dia menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa dan tampan. Simson tidak pernah melupakan kata-kata ibunya. Sejak itu ia bertanya dalam hatinya, "Bagaimanakah saya dapat memulai tugas yang Tuhan berikan kepada saya?" Ia memperhatikan baik-baik kalau ia mendengar orang membicarakan perbuatan-perbuatan jahat orang Filistin terhadap bangsa Israel. Simson tahu waktu Tuhan sudah dekat. Simson semakin hari semakin besar adik-adik. Ia makin berani dan ia mulai berjalan-jalan memasuki daerah di mana orang Filistin tinggal. Pada suatu hari ia sampai di kota Timnah, di mana ia melihat seorang gadis yang cantik sehingga ia jatuh cinta kepada gadis itu. Ketika Simson pulang ke rumah, ia membuka isi hatinya kepada orang tuanya. "Ayah, ibu, kemarin saya berjalan-jalan ke Timnah. Di sana saya melihat seorang gadis yang sangat cantik. Saya ingin mengambil dia sebagai istriku." Tetapi Manoa ayahnya berkata, "Apakah tidak ada seorang gadis yang cantik di antara bangsa kita yang dapat kau nikahi? Mengapa engkau mencari istri di antara orang kafir?" Manoa belum tahu bahwa hal itu bagian dari rencana Tuhan. Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin sebelum menghukum mereka. Karena itu, Simson mendesak terus, "Ambillah gadis itu sebagai istri untuk saya." Akhirnya adik-adik, ayah dan ibu Simson setuju dan bersama-sama mereka pergi ke Timnah. Di perjalanan mereka melewati kebun-kebun anggur adik-adik, tiba-tiba mereka ketakutan. Mereka mendengar suara seekor singa yang sedang mengaum dari arah kebun anggur, seolah-olah siap menyerang. Pada waktu yang menakutkan itu, berkuasalah roh Tuhan atas Simson. Ia berlari ke kebun anggur menghadapi singa yang siap menerkam dan ia membunuhnya dengan tangannya sendiri. Tetapi ia tidak menceritakan apa yang telah dilakukannya kepada orang tuanya. Kemudian Simson dan orang tuanya pergi ke kota Timnah. Di sana Manoa dan istrinya mengatakan pada orang tua gadis itu bahwa Simson ingin menikahinya. Setelah mereka setuju, Simson dan orang tuanya pulang dengan senang. Beberapa hari kemudian adik-adik, Simson pergi mengunjungi rumah gadis itu lagi. Waktu melewati kebun anggur, ia berpikir, "Saya ingin melihat apa yang terjadi dengan singa yang kubunuh." Waktu Simson tiba di tempat itu, ia heran sekali. Di dalam bangkainya yang sudah kering itu, terdapat sarang lebah berisikan madu. Simson mengulurkan tangannya, mengambil madu itu, dan memakannya. Hari perkawinan yang telah ditentukan sudah tiba. Rumah gadis di Timnah itu sangat ramai. Para undangan sudah tiba. Simson sebagai mempelai ditemani oleh 30 orang pengiring sebagaimana adat istiadat dalam pernikahan orang Filistin. Pesta perkawinan berlangsung selama 7 hari 7 malam. Pada malam pertama, Simson berdiri dan berkata pada kawan Filistinnya, "Hai saudara-saudara, saya akan memberikan satu teka-teki untuk kalian. Jika kalian dapat menerka teka-teki ini dalam 7 hari, saya akan memberikan 30 jubah linen dan 30 pasang baju yang bagus untuk kalian. Jika tidak, kalianlah yang harus memberikan kepada saya 30 jubah linen dan 30 pasang baju. Dengarkan baik-baik.
Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar yang manis. Sekarang cobalah terka. Selama 3 hari adik-adik, kawan-kawan Simson berpikir dan berpikir, tapi tidak ada seorang pun yang bisa menjawab dengan tepat. Kepala mereka sudah mulai pusing. Siang dan malam mereka memikirkan teka-teki itu. Pada hari yang keempat, mereka mendekati istri Simson dan berkata, "Bujuklah suamimu supaya dia dapat memberitahukan jawaban teka-teki itu kepadamu. Kalau kamu tidak menanyakannya, kami akan membakar habis rumah bapamu dan semua yang ada di dalamnya, karena suamimu datang untuk merampok kami." Wanita itu sangat takut adik-adik. Ia menghampiri suaminya dan berkata, "Beritahukanlah aku jawaban atas teka-tekimu." Waktu Simson menolak untuk memberitahu jawabannya, ia meraju dan dia menangis. "Engkau tidak cinta kepadaku. Kau berikan teka-teki kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabannya tidak kau berikan kepadaku." Jawab Simson kepadanya, "Kepada ayah dan ibuku saja aku tidak akan memberitahukannya, apalagi kepadamu." Tetapi adik-adik, istri Simson tak henti-hentinya memohon dan menangis. Akhirnya Simson memberitahukan jawaban teka-teki itu kepada istrinya. Dan istrinya memberitahukan kepada teman-teman sebangsanya. Hari ke-7 sudah hampir berlalu. Matahari mulai terbenam di sebelah barat. Waktu untuk menjawab teka-teki sudah sampai. Ke-30 kawan Simson sudah siap dengan jawaban mereka. Kemudian mereka berkata kepada Simson, "Apa yang lebih manis daripada madu? Apa yang lebih kuat daripada singa?" Mendengar jawaban itu adik-adik, Simson sangat marah dan dia menjawab dengan perumpamaan, "Jikalau kalian tidak membajak dengan lembu betina kepunyaanku, kalian tidak bisa menjawab teka-tekiku." Simson tahu adik-adik bahwa istrinya sudah memberitahukan jawaban teka-tekinya. Sekarang ia harus membayar 30 jubah linen dan 30 pakaian yang sangat bagus. Ia kemudian pergi ke Askelon, sebuah kota Filistin yang lain, dan membunuh 30 orang. Ia mengambil pakaian mereka dan memberikannya kepada teman-teman istrinya. Kemudian Simson pergi karena Simson sangat marah terhadap istrinya. Setelah beberapa hari adik-adik, hati Simson mulai tenang kembali. Saat itu adalah waktu musim panen gandum. Waktu ia kembali ke kota Timna untuk mengunjungi istrinya. Tetapi mertuanya tidak mengizinkannya. Ia berkata, "Kami sangka engkau tidak mencintai istrimu lagi. Sebab itu kami sudah memberikan dia kepada seorang temanmu. Ambillah adiknya sebagai gantinya. Lagi pula adiknya lebih cantik." "Tidak, saya tidak mau." Dengan marah, Simson menjawab, "Kamu sudah bersalah besar karena istriku kamu berikan kepada orang lain. Aku berhak untuk membalas orang Filistin. Kali ini aku akan mendatangkan celaka kepada mereka." Tahukah kalian adik-adik apa yang dilakukan Simson? Ternyata Simson pergi dan menangkap 300 anjing hutan dan mengikat satu dengan lainnya pada bagian ekor. Ia mengikat obor di tengah-tengah ikatan ekor anjing hutan itu, menyalakan dan menghalaunya ke ladang-ladang gandum orang Filistin. Angin berhembus, bunyi api berderu-deru. Asap hitam menutupi daerah itu sehingga menjadi gelap. Berkas-berkas gandum, juga kebun-kebun pohon anggur dan pohon zaitun, semuanya terbakar habis. Orang Filistin bertanya dengan amat sangat marah, "Siapakah yang membakar ladang dan kebun kami?" Simson, menantu orang Timna itu, terdengar jawaban dari yang lain.
karena istrinya diberikan kepada orang lain. Mari kita cari Simson, seru orang Filistin dengan sangat marah. Tetapi mereka tidak menemukan Simson. Akhirnya mereka pergi ke rumah mertua Simson. Mereka membakar rumahnya dengan keluarganya masih terdapat di dalamnya. Mendengar itu adik-adik, Simson menjadi sangat marah. Ia berkata, "Nah, sekarang kamu sudah mencelakakan mertua dan istriku. Aku pasti akan membalasnya." Keberanian dan kekuatan yang dari Tuhan turun atas Simson. Simson menyerang orang-orang Filistin dan membunuh banyak orang di antara mereka. Sesudah itu, ia pergi menyembunyikan dirinya di sebuah gua di Bukit Etam di daerahnya sendiri, yaitu di tanah Yehuda. Orang-orang Filistin mencari Simson sampai ke tanah Yehuda. Mereka mendesak orang Yehuda agar mereka menyerahkan Simson. Apakah orang Yehuda tidak akan melindungi Simson yang sebangsa dengan mereka? Tidak adik-adik. Orang Yehuda sudah begitu dikuasai oleh orang Filistin sehingga mereka mengikat Simson dan menyerahkan dia ke tangan orang Filistin. Tetapi adik-adik, waktu itu roh Tuhan berkuasa atas Simson, sehingga dia dapat memutuskan tali yang mengikat tangannya, seperti merobek benang kapas belaka. Setelah lepas dari belenggu tali itu, Simson melihat sebuah rahang keledai di dekatnya. Ia mengambil tulang rahang itu dan memukul orang-orang Filistin di dekatnya. Dan setelah dihitung, yang mati ada sekitar 1.000 orang. Keringat membasahi seluruh tubuh Simson dan ia merasa sangat lemah dan kehausan. Akhirnya adik-adik, Simson jatuh ke tanah dan dia berseru kepada Allah, "Ya Tuhan, Engkau telah memberikan kemenangan besar ini. Tetapi apakah hamba-Mu harus mati karena kehausan?" Allah mendengar doa Simson. Pada saat itu juga adik-adik, Allah membelah batu di Lehi. Lalu keluarlah air dari batu itu. Simson minum dan minum. Kekuatannya kembali dan ia menjadi segar kembali. Ia tahu bahwa Tuhan sudah menjawab doanya. Karena itu ia menamai pancaran air itu mata air penyeru. Melalui kemenangan Simson atas orang Filistin, bangsa Israel mulai mengerti bahwa Simson bertindak dalam nama Tuhan waktu mengalahkan orang Filistin. Setelah kemenangan itu adik-adik, Simson menjadi hakim untuk bangsa Israel dan memerintah selama 20 tahun. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana cerita tentang Simson? Luar biasa bukan? Nah, di sana kita melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat memimpin Simson sehingga dia bisa mengalahkan orang-orang Filistin. Dari kehidupan Simson, hal apa yang bisa kita pelajari? Dari kehidupan Simson, kita sama-sama melihat dan kita sama-sama belajar bahwa Tuhan punya rencana bagi kehidupan Simson. Bukan hanya sekedar punya rencana, tapi Tuhan setia memimpin kehidupan Simson sehingga dia menjadi hakim yang begitu luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Tuhan juga punya rencana bagi kehidupan setiap kita. Tuhan punya rencana bagi kehidupan kamu, bagi masa depan kamu. Nah, mungkin kalian masih bingung. "Miss, aku masih bingung, nanti besar saya jadi apa ya Miss? Nanti kalau udah lulus sekolah saya mau ngapain ya Miss?" Jangan takut adik-adik, Tuhan punya rencana bagi kehidupan kamu. Nah, kalau kamu nggak tahu apa yang Tuhan ingin kamu lakukan dalam kehidupan kamu bisa berdoa kepada Tuhan. Tanyakan kepada Tuhan, "Tuhan, kamu mau apa dari kehidupanku?" Atau Tuhan mau pakai saya menjadi seperti apa? Kamu
bisa datang kepada Tuhan, kamu bisa bertanya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah punya rencana bagi setiap masa depan kita, bagi setiap kehidupan kita, dan Tuhanlah yang akan setia memimpin kita langkah demi langkah. Jadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir tentang masa depan kita. Sebagaimana Tuhan memimpin kehidupan Simpson, Tuhan juga yang akan memimpin kehidupan adik-adik semua. Miss bisa jamin kita tidak akan pernah kecewa. Kita tidak akan pernah kecewa, kita tidak akan pernah menyesal ketika kita mengizinkan Tuhan memimpin kehidupan kita. Jadi, Miss juga belajar, adik-adik juga belajar untuk kita bisa menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dan harus ingat, setiap kita Tuhan anugerahkan kemampuan, Tuhan berikan kita bakat, Tuhan berikan kita talenta. Setiap bakat yang kamu punya, pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke ya adik-adik, mari kita pakai hidup kita pakai kemampuan talenta kita hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Miss akan pimpin di dalam doa, tapi sebelumnya mari sama-sama kita mau menghafalkan ayat hafalan kita dari Hakim-Hakim 5 ayat 21b. Ayo buka Alkitabmu, Hakim-Hakim 5 ayat 21b. Hakim-Hakim 5 ayat 21b. Majulah sekuat tenaga hai jiwaku. Majulah sekuat tenaga hai jiwaku. Ayo, kalian yang sudah hafal, Miss mau yang masih duduk, yang masih mungkin tidur-tiduran, ayo kita bangun, bangkit. Kita mau hafalkan ayat hafalan ini dengan penuh semangat ya. Hakim-Hakim 5 ayat 21b ya. Miss hitung ya. 1, 2, 3. Hakim-Hakim 5 ayat 21b. Majulah sekuat tenaga hai jiwaku. Sekali lagi, majulah sekuat tenaga hai jiwaku. Oke, amin adik-adik. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik bagi setiap kami. Engkau menuntun kehidupan kami, merencanakan, menentukan setiap langkah kehidupan kami sebagaimana Engkau menyertai Simpson. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau pimpin masa muda kami, masa kecil kami untuk kami bisa menyenangkan Tuhan. Setiap talenta, setiap kemampuan yang Tuhan berikan biarlah bisa kami gunakan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau mengizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam hati kami, untuk masuk ke dalam hidup kami dan memimpin langkah kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Biarlah firman ini boleh semakin bertumbuh di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sampai di sini ibadah kita. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.